Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Deva Hakim dengan NIM 81114226661. Saya akan memaparkan materi tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu dalam hukum internasional, subjek hukum merujuk kepada entitas yang memiliki status hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum internasional. Subjek hukum internasional memiliki peran penting dalam sistem hukum internasional karena mereka adalah pihak yang mengadakan perjanjian, mengambil hak dan kewajiban, dan terlibat dalam hubungan internasional. Ada dua jenis subjek hukum utama dalam hukum internasional. Yang pertama, yang pastinya itu adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling dominan dan umum. Setiap negara berdaulat di dalam sistem hukum internasional, yang berarti bahwa mereka memiliki otonomi penuh atas urusan dalam wilayah mereka dan memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam hukum internasional. Negara memiliki kemampuan untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional, mengajukan klaim di depan pengadilan internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Lanjut ke yang kedua, itu adalah organisasi internasional. Seperti yang kita ketahui, organisasi internasional seperti Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia WTO, dan Uni Eropa juga adalah subjek hukum internasional. Mereka memiliki status hukum yang memungkinkan mereka untuk mengadakan perjanjian internasional, menegakkan hukum, dan mengambil tindakan lain yang sesuai dengan mandat mereka. Organisasi internasional adalah entitas yang diciptakan oleh perjanjian internasional dan tunduk pada hukum internasional. Selain dari subjek-subjek utama hukum internasional ini, ada beberapa subjek hukum lainnya, yaitu International Non-Governmental Organization atau INGO. Adalah organisasi internasional yang biasanya terdiri dari individu, kelompok, atau badan hukum yang beroperasi di tingkat internasional tanpa afiliasi langsung dengan pemerintah negara manapun. INGO umumnya didedikasikan untuk isu-isu global seperti hak asasi manusia, kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai isu lainnya. Mereka berfokus pada mempromosikan perubahan positif dan meningkatkan kesadaran tentang masalah internasional. Lanjut, ada subjek yaitu individu. Nah, individu dalam hukum internasional, individu mengacu pada orang sebagai subjek hukum internasional. Namun, peran individu dalam hukum internasional umumnya lebih terbatas dibandingkan dengan negara dan organisasi internasional. Beberapa poin tentang individu yang terkait sebagai berikut di dalam hukum internasional. Yang pertama, yaitu kewarganegaraan. Hukum internasional mengatur kewarganegaraan, mencakup kewarganegaraan, mencakup hak asasi manusia, mencakup kebijakan pengungsi dan kejahatan internasional, lalu juga keikutsertaan dalam organisasi internasional. Nah, lanjut, meskipun individu memiliki hak-hak yang dilindungi dalam hukum internasional,
status mereka sebagai subjek hukum internasional yang merdeka dan berdaulat terbatas karena hukum internasional lebih berfokus pada hubungan antar negara dan hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Nah, namun perkembangan dalam hukum internasional telah mengakui peran individu dalam aspek-aspek tertentu, terutama sehubungan dengan hak asasi manusia dan peradilan internasional. Lanjut, yaitu ada perusahaan transnasional. Nah, perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional TNC tidak memiliki status subjek hukum internasional seperti negara atau organisasi internasional. Namun, perusahaan transnasional memiliki peran penting dalam konteks hukum internasional, terutama dalam hal hukum bisnis internasional dan hukum investasi. Nah, lanjut, subjek hukum lainnya yaitu ICRC atau International Committee of the Red Cross, merupakan organisasi internasional yang memiliki status unik dalam hukum internasional. Meskipun bukan subjek hukum internasional dalam arti negara atau organisasi internasional, ICRC memiliki peran dan status khusus yang diakui dalam hukum kemanusiaan internasional. Nah, selanjutnya ada subjek hukum internasional yaitu organisasi pembebasan atau kelompok. Nah, jadi organisasi pembebasan atau kelompok yang memperjuangkan hak nasional atau kemerdekaan mereka dalam subjek hukum internasional dapat memiliki status yang beragam tergantung pada situasi dan pengakuan oleh komunitas internasional. Beberapa contoh organisasi semacam ini termasuk: yang pertama, ada Gerakan Kemerdekaan Nasional. Yang kedua, ada Gerakan Pembebasan Nasional di Kolonialisme. Dan yang ketiga, ada kelompok oposisi bersenjata. Nah, lanjut ke subjek hukum internasional selanjutnya yaitu belligerent. Belligerent dalam subjek hukum internasional merujuk pada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata atau perang. Nah, istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi negara atau kelompok yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Dalam hal ini dapat memiliki implikasi hukum penting dalam konteks hukum internasional. Nah, pada umumnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai belligerent, yaitu yang pertama, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas, dan yang kedua harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Yang ketiga, harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya. Nah, yang terakhir harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Nah, ada nih yang lebih penting dari masalah pengakuan yang syarat dengan muatan politisnya. Nah, hukum internasional melalui pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal terjadi pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak agung penandatanganan
tiap pihak yang bertikai harus memerhatikan aturan-aturan tentang kemanusiaan. Antara lain larangan yaitu tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, ya, lalu penyanderaan, lalu perkosaan atas kehormatan pribadi, dan menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur. Nah, itulah macam-macam subjek hukum internasional. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.